warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kota Madinah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya ingin berbagi tentang pendidikan Pancasila. Bagaimana pendidikan Pancasila ini khususnya bagi pelajar, ya baik pelajar SMP maupun pelajar SMA SMK. Ini merupakan sesuatu yang sangat krusial, yang penting, yang diakomodir dalam kurikulum 2013. Yaitu di dalam kurikulum ada yang harus diajarkan oleh guru, baik di SMP setingkat SLTP maupun SLTA. Ya, itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam mandiri. Jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini juga di breakdown menjadi elemen-elemen implementatif. Itu yang harus diajarkan kepada seluruh siswa agar siswa itu benar-benar menjadi pelajar Pancasilais. Jadi oleh sebab itu di antara pembelajaran ini ada hal yang paling penting yang juga perlu kita sadari benar, bahwa Pancasila terdiri dari 5 sila. Jadi sila yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya semua bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia harus beragama dan berkeyakinan menurut agamanya masing-masing. Kita harus toleran kepada mereka. Jadi 6 agama yang diakui di Indonesia. Jadi menurut konstitusi 1 kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini adalah bagian dari kita toleransi. Jadi umat yang beragama, umat yang paling toleran. Jadi menurut Profesor Dr. Nur Khalid Majid atau Cak Nur almarhum, beliau mengatakan bahwa makin dekat seseorang dengan inti agama, dia makin toleran. Makin jauh dari inti agama, dia makin tidak toleran. Nah, ini adalah membentuk toleransi antar umat beragama, membentuk juga jiwa inklusif atau pluralisme universal. Ini adalah memaknai sila yang pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah tujuan negara kita, mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang adil, artinya manusia yang bisa berperilaku adil kepada siapapun, tidak hanya kepada sama manusia, tapi tetap kepada alam juga. Itu harus adil. Jadi tidak menebang alam, membakar alam dan semua itu tidak adil. Jadi adil semua. Jadi alam itu bagian dari ciptaan Allah juga, yang harus kita yakini bahwa itu bagian dari kebutuhan manusia juga. Ya, cuma kemudian yang beradab itu, atau yang sering dikatakan bahwa ini adalah bagian dari culture of civility, budaya keadaban, melatih bangsa Indonesia juga, mulai lingkup keluarga, kemudian lingkup masyarakat yang paling kecil RT, belajar juga untuk budaya keadaban, bagaimana berperilaku terhadap orang lain, tutur kata yang baik. Nah, ini adalah esensi dari pasal yang kedua. Kemudian pasal yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Ini adalah tujuan esensial kita juga, bahwa mempertahankan Indonesia. Jadi mempertahankan siapapun, jadi kelas apapun, kemudian etnis apapun, itu semuanya adalah bagian dari untuk mempertahankan negeri kita yang kita cintai. Kita merebut kemerdekaan itu yang dengan susah, Pak, ya. Oleh sebab itu kita pertahankan juga negeri kita, yaitu kita harus bersatu untuk mewujudkan Indonesia yang damai, makmur, dan sejahtera. Itu yang esensi dari persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah esensi demokrasi yang dikembangkan di Indonesia. Jadi bahkan di negara aslinya, di Yunani sana, ini sudah tumbang demokrasi yang esensial, yang asasi. Jadi kalau zaman Plato, Socrates dan semuanya itu adalah seperti yang kita terapkan di sekarang. Sekarang sudah ada di sana. Ya. Nah, di Indonesia sudah diterapkan. Mulai RT, mulai RW, mulai di kelurahan, tingkat semua, PCM dan semuanya. Itu adalah bagian dari rembuk warga. Nah, ini ada demokrasi. Ya, permusyawaratan. Ini permusyawaratan. Itu yang dalam bahasa Al-Qur'an dikatakan wa amruhum syura bainahum. Jadi selesaikan urusan kalian itu dengan musyawarah. Nah, ini adalah cermin dari sila keempat, mengadopsi musyawarah. Jadi siswa dibagi dalam kelompok, diskusi. Dalam kelompok itu dia saling menghargai pendapat orang lain yang berbeda sekalipun. Karena dalam kurikulum kurikulum Merdeka ini ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Jadi kita harus menghargai keragaman.
keragaman berpikir, keragaman untuk menyatakan pendapat, keragaman pola IQ siswa, keragaman pola belajar siswa, itu yang harus diakomodir oleh guru. Ya. Nah ini kita menghargai intern kelompok maupun antar kelompok. Ya, inilah makna dari musyawarah, dari makna dari sila keempat. Dari yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah tujuan konstitusi dan tujuan negara. Dimanapun negara itu termasuk negara Indonesia, tujuan yang paling akhir adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat bahagia, rakyat sejahtera, itu adalah harapan. Apakah sekarang sudah semuanya masih belum? Pemerintah kita masih berupaya untuk mewujudkan itu semuanya. Tidak bisa kita harus selesai semuanya, tapi harus bertahap. Inilah makna yang terakhir yang masih dalam mewujudkan. Apakah pemerintah harus mewujudkan saja? Tidak, semua pihak. Bangsa Indonesia maupun pemerintah itu harus peduli untuk mewujudkan tujuan akhir, yaitu menciptakan bangsa Indonesia yang bahagia, adil, makmur, dan sejahtera. Semoga pendidikan Pancasila ini yang merupakan bagian esensial dari pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka, yaitu yang sekarang ini seperti yang di bukunya itu ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ini menjadi masukan juga ikon baru untuk pembelajaran bagi siswa. Selamat menikmati pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan melanjutkan di waktu yang akan datang. Terima kasih, saya dari Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.